Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Ilayat Nikmah, dengan teman saya yaitu Mbak Hikmatul Jawahiroh, akan mempresentasikan tentang materi komunikasi organisasi dengan tema komunikasi organisasi pendidikan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian komunikasi pendidikan. Secara etimologi, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu kam yang berarti bersama serta unus yang berarti satu. Kedua kata tersebut membentuk sebuah kata yaitu communion yang dalam bahasa Inggris menjadi communion yang berarti kebersamaan, pergaulan, dan hubungan. Komunikasi berlangsung apabila antara orang-orang yang terlibat memiliki kesamaan makna mengenai suatu hal yang dikomunikasikan. Sedangkan kata pendidikan yaitu merupakan usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam lingkungan masyarakat dan kebudayaan. Sedangkan secara luas, pendidikan adalah suatu pengalaman belajar yang berlangsung di segala lingkungan dan sepanjang hidup. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi organisasi pendidikan merupakan suatu proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Pesan yang disampaikan berupa materi, baik secara verbal maupun non-verbal. Kemudian komunikasi di sini dikendalikan dan dikondisikan untuk tujuan-tujuan pendidikan. Pembahasan yang kedua yaitu tentang komponen dasar komunikasi pendidikan. Komponen dasar merupakan bagian yang menjadi penyokong atau pembentuk sesuatu yang sifatnya mendasar. Hal tersebut juga berlaku pada komunikasi pendidikan. Komponen dasar tersebut membentuk terjadinya komunikasi. Beberapa ahli mengatakan bahwa munculnya proses komunikasi cukup dibentuk oleh tiga komponen, yaitu komunikator, pesan, dan komunikan. Sedangkan terdapat pendapat lain yang mengatakan bahwa umpan balik dan lingkunganlah yang memiliki peran penting dalam proses komunikasi. Sedangkan menurut Nurul Huda menjelaskan bahwa komponen-komponen pendidikan melibatkan komunikasi, di mana komponen-komponen tersebut meliputi yang pertama, subjek yang dibimbing atau peserta didik. Yang kedua, orang-orang yang membimbing atau pendidik yang berperan sebagai komunikator. Yang ketiga, interaksi antara peserta didik yaitu komunikan dengan pendidik atau komunikator. Yang keempat, ke arah mana bimbingan ditujukan yaitu tujuan dari komunikasi. Yang kelima, pengaruh yang diberikan dalam bimbingan yaitu materi pendidikan. Yang keenam, cara yang digunakan dalam bimbingan yaitu alat atau metode dalam komunikasi. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu tentang tempat di mana peristiwa berlangsung, yaitu di lingkungan pendidikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Hikmatul Jawahiroh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya untuk poin C. Poin C mengenai fungsi komunikasi pendidikan. Komunikasi organisasi mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi informatif. Komunikasi mempunyai fungsi memberi informasi berupa data, fakta yang berguna dalam segala aspek kehidupan. Jadi melalui komunikasi, jika diimplementasikan dalam dunia pendidikan, akan mempermudah guru untuk menyampaikan pelajaran dalam bentuk lisan maupun tertulis. Yang kedua adalah fungsi edukatif. Komunikasi mempunyai fungsi mendidik masyarakat, mendidik setiap individu untuk mencapai kedewasaan mandiri. Jadi melalui komunikasi, seseorang bisa mempunyai banyak wawasan dengan cara mendengar, membaca, dan bertukar informasi.
Fungsi ketiga adalah fungsi persuasif. Dengan adanya komunikasi dapat membujuk orang lain untuk berperilaku sesuai dengan kehendak yang diinginkan oleh komunikator, membangkitkan kesadaran dan pengertian komunikan baik bersifat motivasi maupun bimbingan, memberikan pengertian bahwa apa yang akan disampaikan akan memberikan perubahan sikap secara sendiri, bukan melalui paksaan dan dapat diterima atas kesadaran diri sendiri. Yang keempat adalah fungsi rekreatif. Komunikasi dapat menjadi sarana untuk menghibur orang lain dengan cara mendengarkan dongeng, membaca bacaan, dan lain-lain. Poin yang keempat adalah model komunikasi pendidikan. Komunikasi pendidikan adalah komunikasi timbal balik antara pihak satu dengan yang lain yang mengandung maksud atau tujuan tertentu yang diinginkan. Komunikasi pendidikan dilakukan antara guru sebagai pendidik, orang tua sebagai wali murid, dan anak sebagai peserta didik. Tujuannya adalah untuk mendidik anak menjadi dewasa. Karena tujuan pendidikan dapat dicapai dengan adanya komunikasi, maka komunikasi pendidikan merupakan kegiatan yang disusun dan direncanakan secara sistematis. Adapun beberapa model komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah komunikasi dengan Allah. Komunikasi dengan Allah adalah dasar utama dalam menata hubungan dengan sesama. Adanya hubungan dengan Tuhan, hablum minallah, dan hubungan dengan manusia, hablum minanas. Adapun kekuatan untuk berkomunikasi dengan Allah bergantung dengan keimanan dan kedekatan yang dapat dilalui dengan beribadah, berdoa, berzikir, sholat, dan lain-lain. Komunikasi dengan Allah akan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Semakin kita mengingat Allah, maka akan semakin tenang, damai, dan tentram kehidupan kita. Yang kedua adalah komunikasi antar anggota keluarga. Ayah sebagai pemimpin keluarga dan ibu sebagai pemimpin rumah tangga yang memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembentukan kepribadian anak. Keluarga sakinah dibangun oleh pemimpin yang soleh, memiliki akhlak mulia, menjadi teladan, demokratis, berwawasan luas, jiwa pendidik, dan mampu mempengaruhi keluarganya dalam membangun keluarga yang sakinah. Dalam membangun komunikasi dalam keluarga, orang tua seyogyanya selalu berdoa agar kondisi keluarganya senantiasa berada dalam kondisi baik dan dalam lindungan Allah. Doa yang dipanjatkan secara tulus, ikhlas, dan penuh pengharapan memiliki energi khusus yang mampu mendorong terwujudnya substansi doa tersebut. Sementara posisi istri sebagai permata hati tercermin dalam ketaatannya kepada suami, kesalehannya dalam beribadah, mendidik anak-anak dengan penuh cinta dan kasih sayang, menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya, berperilaku ramah, sopan, dan lembut. Hal yang sama juga pada anak-anak yang senantiasa memberikan ketentraman dan kedamaian bagi orang tuanya. Keluarga memiliki hubungan yang harmonis jika seluruh anggotanya saling menghormati dan menghargai dengan berlandaskan kepada ajaran agama. Kemudian komunikasi di sekolah. Dalam mengembangkan konsep teknologi pendidikan, ada satu model yang sederhana namun berguna yang perlu disoroti, yaitu model SMCR, Source Message Channel and Receiver, yang artinya sumber pesan, saluran, dan penerima. Model ini menunjukkan dua konsep, yaitu berhubungan dengan keseluruhan proses penyampaian dari sumber kepada penerima, dan yang kedua adalah menunjukkan adanya unsur-unsur yang terlibat dalam proses. Murid sebagai penerima dan guru sebagai bahan atau sumber adalah bagian internal teknologi pendidikan dan dipandang sebagai komponen komunikasi penting. Mereka tidak dipandang sebagai hal yang ada di luar kepentingan proses komunikasi itu sendiri, karena juga tidak di luar proses teknologi pendidikan. Isi pesan termasuk juga struktur dan cara treatmentnya dilihat juga sebagai bagian proses komunikasi, dan karena itu adalah bagian dari teknologi pendidikan. 5 macam indera yang merupakan saluran komunikasi merupakan bagian dari proses komunikasi, merupakan konsep yang lebih luas dari pengalaman melalui mata dan telinga, konsepsi gerakan pengajaran audiovisual, semua jenis pesan yang disampaikan dengan menggunakan semua jenis sandi atau kata-kata lambang sandi konkret merupakan gerakan pengajaran audiovisual yang dipandang sebagai bagian proses komunikasi, dan karena itu merupakan bagian dari teknologi pendidikan. Walaupun model itu menunjukkan situasi linear, sesungguhnya situasi komunikasi jarang berlangsung secara satu arah.
Komunikasi pada umumnya berjalan secara dua arah. Model komunikasi yang lebih kompleks memperlihatkan dengan menambahkan satu unsur yang disebut umpan balik atau feedback. Umpan balik adalah informasi yang dikirim kembali ke sumber oleh penerima, akan menunjukkan bagaimana responnya terhadap pesan yang diterima. Komunikasi dengan masyarakat luas. Hubungan komunikasi tidak terbatas pada keluarga dan sekolah, melainkan juga dengan masyarakat yang lebih luas. Posisi kita sebagai anggota masyarakat, selain sebagai anggota keluarga juga menjadi anggota masyarakat yang jauh lebih besar. Sebagai anggota masyarakat, kita harus memiliki kepedulian dan mau bergaul dengan anggota masyarakat yang lain. Sifat individualistis, acuh tak acuh terhadap orang lain dan menutup diri dari komunikasi dengan warga masyarakat akan menjadikan kita sebagai masyarakat yang aneh dan tersingkir dalam pergaulan sosial. Sebaliknya, jika kita harus membuka diri, membangun komunikasi sebaik mungkin dan seluas mungkin dengan warga masyarakat lain, maka hubungan kita dengan masyarakat lain akan terjalin dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.